Baik, memang sekalian, untuk kalau kita tadi merenungkan kembali ciri-ciri ilmu yang manfaat 1-7 ini, itu kebanyakan kan akhirnya menjadi ilmu yang agama ya, ilmu syariat. Tapi kalau ilmu matematik, ilmu statistik itu untuk ilmu pertanian untuk menuju ke satu aja menambah takut kepada Allah itu agak sulit ya. Tapi memang semua jangan lalu menjadikan bahwa ilmu-ilmu yang tidak memiliki ciri-ciri ini, yang itu kita pelajari bersama selama kita mulai dari TK, SD sampai perguruan tinggi, lalu membuat kita mengenyampingkan tidak mau belajar ilmu itu atau tidak mau mengulang-ulang kembali apa yang sudah kita terima, dan itu lalu menjadi sebenarnya lebih banyak ilmu itu dibanding ilmu yang berciri 7 ini. Kita sadari bahwa ilmu yang lain selain ilmu yang agama lah katakan, itu sifatnya fardu kifayah. Sedangkan ilmu yang 1-7 ini saya lebih cenderung ini sifatnya fardu ain, karena ini bisa menjaga kita betul dan bisa membuat kita takarub kepada Allah. Jadi yang fardu kifayah itu jangan lalu ditinggal. Saya lalu jadi ingat dengan Mas Sayo ini, tidak hadir ini Mas Sayo ini. Nggak hadir. Nggak Ya hadir. kayaknya kerja pagi, Mang. Oh iya. Mas Sayo sempat mengalami suatu masa di mana ketika mengaji itu kemudian dia sangat senang betul, dan lalu kuliahnya menjadi nggak senang. Lalu Mas Sayo memilih untuk berhenti kuliah waktu itu dari IPB, terus ngemuhid ngaji itu, dan saya pernah seperti terikut gitu ya. Wah, ngaji ini kayaknya penting banget ini bagi saya, fardu ain. Lalu tapi saya kemudian konsultasi dengan ibu. Bu, mana yang lebih dipentingkan, Bu? Saya ini ngajinya atau kuliahnya? Nah, seandainya ibu waktu itu menjawab kepada saya, ngaji mulai, kowe duwe pondok, nanti kamu kembali harus ngajar untuk pondok. Mungkin kuliahnya Mang Soleh tidak sampai S3. Tapi lalu ibu jawab begini, lah, kamu ke Bogor itu kan kuliah. Selesaikan dulu kuliah, tapi ngaji jangan ditinggal. Nah, itu akhirnya yang membuat semangat saya untuk terus kuliah dan menyelesaikan kuliah itu menjadi terus sampai selesai. Gitu. Tapi Mas Sayo mengalami masa di mana dia lalu senang mengaji dan terus kuliahnya berhenti, karena kuliahnya berhenti itu lalu sama orang tuanya malah ditarik ke Jember, jadi malah nggak selesai kuliah di IPB, akhirnya melanjutkan di Jember, di Universitas Jember. Lalu ini cerita kisah Mas Sayo, kalau ada ini bisa sharing ini Mas Sayo ini sebenarnya. Jadi bisa kita ambil hikmahnya. Hanya Mas Sayo kemudian mengalami masa lagi sadar bahwa dia harus nambah kuliah lagi. Jadi sesudah selesai kuliah S1 di Jember, bekerja, lalu akhirnya ngambil S2 juga di Jember, dan akhirnya menjadi muridnya Mang Soleh, menjadi murid saya. Ketemu di UNED, saya ngajar S2, dia jadi murid saya. Tapi akhirnya alhamdulillah lulus Mas Sayo itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi perimbangan antara jiwa kita menuntut ilmu itu memang kadang-kadang kita perlu hati-hati, bahwa yang perlu kita sadari ilmu umum dan ilmu agama, kalau itu kita buat dikotomi gitu ya, itu sebenarnya sama-sama wajib, hanya satunya wajib ain, satunya wajib kifayah. Ini barangkali untuk bekal putra-putri kita kelak kalau sempat mengalami masa yang seperti ini. Baik, Mas Yatno, itu tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mang Soleh. Bagian sudah terjawab. Saya memang menunggu pertanyaan saya ini nanti kalau sudah terjawab tidak perlu diungkapkan. Ada lagi yang mau nambahkan?
Mang Gatot sudah mau pegang tuh. Oh, Mang Rizal. Aduh, saya mau nyaris Mang Rohana sebentar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya bukan menambah ini, hanya memberikan komen tentang apa yang disampaikan oleh Dr. Mang Karna bahwa ada 7 poin tentang ciri-ciri ilmu yang bermanfaat, dan itu semuanya kalau kita sekilas kita melihat bahwa itu merupakan manfaat ataupun ilmu agama. Saya menanggapin bahwa jangan sampai salah pengertian kita, karena kita ingat dulu Al-Mukarram Ustadz menyampaikan bahwa ilmu agama itu diutamakan, ilmu umum jangan ketinggalan. Itu apa yang saya maknai atau yang saya serap dari Ustadz dulu adalah artinya pengetahuan agama itu seperti yang saya sampaikan itu adalah fardu ain yang harus kita pelajari dan harus kita amalkan. Tetapi pengetahuan umum sebagai seorang muslim itu jangan ketinggalan. Ini untuk membuktikan bahwa kenapa jangan sampai ketinggalan. Ini membuktikan bahwa kita sebagai orang Islam secara umum bahwa mempelajari ilmu umum atau ilmu kehidupan dunia, baik ilmu pertanian, ilmu kedokteran, itu jangan ketinggalan dari dunia barat, karena ilmu umum ini juga sebenarnya dunia barat juga banyak mengambil dari penemuan-penemuan yang awalnya banyak dari umat Islam atau dari ulama seperti Ibnu Sina yang merupakan ulama sekaligus mendalami tentang ilmu kedokteran. Jadi pendalaman ilmu umum itu sendiri atau kita mempelajari ilmu umum itu sendiri, tujuannya adalah selain ingin kita bisa maju di dalam dunia, artinya kita bisa menjadikan bekal dunia untuk kehidupan akhirat kita ingin juga membuktikan kepada dunia non-muslim bahwa kelebihan daripada ilmuwan Islam ataupun yang mempunyai pengetahuan umum adalah kita mempunyai kelebihan, kita dibekali ada kelebihan ilmu agama, sehingga ilmu umum yang kita pelajarin itu bermanfaat nantinya itu bukan pada diri mereka sendiri ataupun pada ketenaran atau yang lain-lainnya, tetapi yang paling utama adalah kemanfaatan terhadap semua makhluk hidup sebenarnya, bukan hanya kepada manusia. Karena pengetahuan umum yang dilandasi dengan ilmu agama itu pasti mengarah juga pada 7 kemanfaatan ilmu yang bermanfaat yang seperti yang Ustadz Karna sampaikan. Karena apa? Contoh kita mempelajari tentang ilmu biologi atau ilmu pertanian, ilmu biologi lah secara umum atau ilmu pertanian. Ini kita melihat ya betapa besar kekuasaan Allah terhadap suatu makhluk hidup. Contoh sebagai saya sering merenung, saya pribadi ya sering merenung. Seperti tanaman alpukat. Tanaman alpukat itu kalau tidak ada pengetahuan umum manusia yang tentunya itu adalah karena kuasa Allah, perkembangan buah alpukat ataupun buah alpukat terutama mulai dari waktu produksi. Waktu produksi kalau dulu menanam alpukat orang dari biji itu hanya bisa sampai 7 tahun, 8 tahun berbuah. Tapi sekarang dengan adanya mungkin kita bisa pengetahuan sekarang bisa mendapatkan bahwa banyak dengan adanya okulasi atau penyambungan itu banyak menghasilkan alpukat malah 2 tahun sudah bisa belajar berbuah. Nah, kalau kita sebagai orang muslim tentunya ini menambah kita menambah hati kita itu pada kekuasaan Allah. Artinya, ini memang betul-betul kekuasaan Allah ini.
sehingga rasa takut pada Allah, kemudian menambah kita beribadah kepada Allah itu semakin kuat. Termasuk kita tidak terpesona oleh dunia. Bahwa apa? Loh, kalau tidak karena kuasa Allah, itu mungkin tanaman ini hanya seperti ini saja, di mana kuasa Allah memberikan kepada para peneliti atau penemu daripada tanaman tersebut sehingga bisa lebih bermanfaat, bisa lebih cepat menghasilkan dan lain-lain. Sehingga kalau kita kaitkan sebenarnya balik lagi seperti di dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun dalam kitab Bidayah tadi, bahwa niatnya kita belajar ilmu umum itu sendiri, kalau kita niatkan secara benar, artinya kita merenungkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala terhadap suatu ilmu yang dia titipkan kepada manusia, tambah lagi manusianya itu adalah manusia muslim, maka orang yang mempunyai ilmu itu sendiri insya Allah mungkin kalau menurut tanggapan saya itu maka dia akan menambah takut sama Allah, menambah dia ingin beribadah kepada Allah, kemudian memberikan manfaat juga kepada orang-orang yang lain. Satu hal pernah saya bicara ya dengan Muhammad Haji, salah satu alumni yang meninggal. Beliau adalah penggerak ekonomi, ketua komite ekonomi Muhammadiyah. Beliau itu. Nah, kebetulan beliau ikut di organisasi, orang tuanya juga katanya ikut organisasi Muhammadiyah. Salah satu motivasi dia untuk maju dalam usaha adalah ingin mengangkat harkat martabat daripada para nelayan. Nah, artinya ada beri kemanfaatan dia bahwa membuka hatinya itu untuk tidak Ustadz Muhammad Naji ini penampilannya sangat sederhana orang, sangat sederhana. Kalau dia melihat ke saya, salah satu kunci yang saya tanggapin dari beliau adalah salah satu kunci pengusaha yang sukses. Ini bukan saya saja semuanya, waktu itu ada berapa orang. Salah satu pengusaha yang sukses adalah dalam seorang muslim adalah dia tidak terpesona oleh kekayaannya atau dunianya, sehingga dia bisa tidak terlalu ingin kalau usaha saya berhasil, saya pengen beli ini yang kelihatan wah dilihat oleh orang lain. Tapi dia bagaimana kekayaan yang dia miliki ini, dia ingin mendirikan usaha-usaha, unit-unit usaha yang lain yang bisa memberikan kemanfaatan kepada orang, sehingga orang-orang yang ditolong tadi tidak terjebak pada kemaksiatan, tidak terjebak kepada kekafiran, di mana rata-rata kemiskinan itu sebagai pangkal daripada orang-orang kafir untuk menarik orang-orang muslim yang miskin itu masuk kepada ajaran mereka. Jadi kalau kita kaitkan pelajaran ilmu umum itu sendiri, kalau apa yang disampaikan Ustadz, karena ada beberapa titik, tinggal lagi hati kita menata hati kita, bagaimana ilmu umum itu sendiri juga itu bisa menambah kita takut sama Allah, bisa menambah kita untuk menambah makrifat beribadah kepada Allah, dan termasuk kita tidak terpesona oleh dunia, bekal kita untuk menambah kepada kehidupan akhirat, dan kemudian salah satunya ya tipu daya syaitan juga, salah satu tipu daya orang kafir, di mana mereka dengan ekonomi ini sering dengan pengetahuan yang teknologi yang mereka kuasai, sering menganggap ringan atau memandang sebelah mata daripada umat muslim. Saya kira itu tanggapan dari saya.